Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh didukung oleh Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Senang sekali pemirsa kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini pemirsa kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Medan Satria, tepatnya di Jalan Harapan Indah Boulevard Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah pemirsa, siang hari ini kita akan mengulas, kita akan membedah makna sesungguhnya daripada bagaimana mengejar akhirat, dunia pun didapat. Karena mungkin selama ini kita terlalu fokus terhadap dunia sehingga kita melupakan akhirat. Begitu juga sebaliknya. Nah bagaimana kita memaknai hal ini, insya Allah kita akan bahas bersama guru-guru kita, Ustadz Said Kutub, kemudian juga Ustazah Lulu Susanti, dan juga Ustadz Azhari Nasution. Langsung saja pemirsa kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita yang mulia, Ustadz Azhari, Ustazah Lulu, mudah-mudahan keduanya dipanjangkan umurnya, diberkahi setiap langkahnya, dibahagiakan dunia akhirat. Dan juga para jamaah Masjid Jami Medan Satria Bekasi yang mudah-mudahan semua dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala, dan juga para peserta ataupun pemirsa TV One di mana saja berada, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengejar akhirat dan juga tidak melupakan dunia. Bapak Ibu, saya tanya para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu mau dunia atau akhirat? Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau duluan? Ya, benar apa benar? Dalam Al-Quran juga dijelaskan minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ada yang menginginkan dunia, ada yang menginginkan akhirat. Saya tanya di sini, Bapak Ibu menginginkan akhirat atau dunia? Dunia atau akhirat? Dunia akhirat. Mudah-mudahan dunia akhiratnya berkah. Insya Allah. Ada juga di dalam Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 200, ada manusia yang hanya menginginkan dunia. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka dunianya dia mendapatkan, akhiratnya tidak dapat. Tapi yang baik dan bagus adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita taat kepada Allah, insya Allah rezeki kita mudah dan barokah. Percaya nggak Bapak Ibu? Baik, Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada kita rezeki.
Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dari langit Allah berikan rezeki. Betul nggak? Dari bumi huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah tumbuhkan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan dari bawah. Betul nggak Bapak Ibu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menyempitkan rezeki dan meluaskannya. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang nahan, Allah yang lepaskan. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Dalam surat Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat ke-6-nya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Makhluk melata di muka bumi semuanya rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Kita disibukkan oleh sesuatu yang padahal sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki. Betul nggak Bapak Ibu? Yakin nggak? Makhluk melata di muka bumi semua dijamin rezekinya oleh Allah. Kita tidak disibukkan oleh sesuatu padahal di antara kita tidak ada yang dijamin pasti masuk ke dalam surga. Tapi kalau saya lihat nih ibu-ibunya Masya Allah solehah semua nih. Calon-calon bidadari surga. Saya doain cepat masuk surga. Masya Allah. Mau ibu-ibu? Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Bapak-bapaknya mudah-mudahan mudah masuk ke dalam surga. Insya Allah. Jadi rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita apa? Banyak-banyak bersyukur. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidan. Allah tambahkan. Tapi kalau kita kufur, nauzubillah min dzalik, siksaan Allah sangat pedih. Betul nggak Bapak Ibu? Rezeki banyak barokah, manfaat, cari sebanyak-banyaknya boleh. Tapi kalau kita gunakan untuk maksiat, menjauh dari Allah, lalai kepada Allah, nah ini yang bahaya seperti Fir'aun, Qarun dan sebagainya. Naudzubillah min. Maka kita nggak boleh hubbud dunya wa karahiyatul maut. Apa hubbud dunya? Cinta dunia dan takut mati. Takut mati. Makanya kita cintanya kepada Allah, cintanya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Said Kutub yang sedikit memberikan prolog bagaimanakah ketika kita terlalu mencintai dunia. Memang tidak ada disalahkan ketika kita terlalu fokus mencintai dunia, apalagi kondisi saat ini Ustaz ya, ekonomi lemah, kemudian mungkin kebutuhan sekolah, kebutuhan anak-anak juga banyak sekali sehingga akhirnya kita terlena terlalu fokus mencintai dunia. Nah, ini bagaimana kita meluruskan ini, langsung kita buka segmen atau kami persilahkan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Kami persilahkan Kak Nazifa. Silakan Nazifa yang sudah siap dengan pertanyaan, boleh berdiri Kak Nazifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifa dari Bekasi. Izin bertanya Ustadz, kalau masih muda itu apakah kita harus memprioritaskan akhirat dulu atau dunia dulu, atau apakah bisa dua-duanya jalan seimbang? Makasih Ustadz. Ya, langsung ditanggapi Ustadz Said. Baik, Masya Allah, tabarakallah, pertanyaannya luar biasa. Di dalam Al-Quran dunia disebutkan nggak? Dunia disebutkan di dalam Al-Quran? Akhirat disebutkan di dalam Al-Quran? Berapa kali? Ada yang tahu? Nanti pulang cari tahu Bapak Ibu, ya. Jangan semua dikasih tahu, PR boleh nggak Bapak Ibu? Ya, tapi saya kasih tahu bocorannya sedikit. Ini rahasia antar kita saja nih ya. Ini kisaran dunia dan akhirat sama-sama 115 kali. Sama-sama 115 kali. Bapak Ibu sepakat nggak kalau kita dunia akhiratnya sejajar, seimbang, betul nggak? Ibu, Bapak mencari nafkahnya, khusus Bapak-Bapak dulu deh. Bapak-bapak mencari nafkahnya lebih lama atau lebih cepat ketimbang ibadahnya atau sama kira-kira? Mencari nafkahnya berapa lama Bapak-bapak? 8 jam minimal. Berapa? 8 jam. Ibadahnya 10 jam, Masya Allah. Ibadah tidur ya, Masya Allah ya. Kalau seimbang 8 jam mencari nafkah, 8 jam juga harus
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak Bapak Ibu? Waktu kemarin kita kedatangan Dr. Zakir Naik dalam safari dakwahnya, beliau ini luar biasa. Kita saksikan dalam podcast ceramah beliau. Beliau ini tidurnya lebih sedikit ketimbang dia ibadahnya. Ternyata bisa tidurnya tidak sebanyak ibadahnya. Masya Allah. Supaya mencari nafkah kita, menuntut ilmu kita, mendapatkan pahala dari Allah, maka niatkan ibadah, mencari nafkah, mencari Maisha, Aisyah, Khadijah, Fatimah, ya. Mencari, menuntut ilmu, niatkan harus karena insya Allah barokah. Jadi bagaimana? Kita utamakan akhirat. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik, man talabal akhirah, siapa yang mencari akhirat, maka dunia dan akhiratnya akan mengikutinya, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Saya kasih tahu nih Bapak Ibu, kenapa hidup kita susah? Di sini ada yang susah nggak Bu? Ada yang kesulitan nggak? Karena banyak dosa. Coba contohnya nih Bu ya. Ini ada gelas, gelasnya diputar. Rezeki di mana-mana Allah berikan. Karena dia berputar lama-lama gelasnya nutup, betul nggak Bu? Karena banyak dosa, ngomongin kejelekan orang. Ini biasanya bapak-bapak, betul nggak? Kalau ibu-ibu solehah semua nih, masya Allah. Lalai mengingat Allah, akhirnya menutup. Saat Allah kasih rezeki, mantul, nggak dapat rezeki. Maka perbanyak taubat, ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah berikan kemudahan dalam menggapai rezeki yang banyak barokah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silakan duduk kembali Ustaz Said Kutub. Timbul suatu pertanyaan pemirsa, ketika kita terlalu fokus kepada akhirat, kita sibuk sholat, sibuk doa dan lain sebagainya. Lantas bagaimana dengan kebutuhan hidup kita di dunia? Bukankah kita membutuhkan makan, sandang, pangan dan lain sebagainya? Nah, insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustazah Lulu Susanti di segmen berikut. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Badimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma bita'allum wa arsala li ta'liminal anbiya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil atqiya wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam taat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sama bapak-bapak, ada nini-nini anaknya kembar. Ayah dan bunda yang ada di sini apa kabar? Masya Allah, sehat semuanya ya. Hari ini cerah ceria karena makan cireng anget-anget, ini busananya ngejreng-ngejreng banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, ada Ustadz kita yang luar biasa, Ustadz yang makan durian anget-anget, keren-keren banget. Ada Ustadz Azhari Nasution, Ustadz Said Kutub, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah, ayah dan bunda senantiasa kita berdoa, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Masya Allah luar biasa, kita memintanya bahagia, sukses, berkah, sejahtera, tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Nah ini berkahnya kita ketika ingin sekali kita mengejar akhirat tapi jangan lupakan dunia. Begitupun dunia juga, ketika kita ingin menjadikan dunia ini utama, maka jangan lupa bawa juga wasilahnya untuk senantiasa mengejar akhirat. Jadi kedua-duanya penting insya Allah. Apa yang harus kita lakukan agar dua-duanya berkah? Apalagi kita pengen juga berkahnya tidak hanya dunia, tapi juga berkah di akhirat. Pertama yang insya Allah kita senantiasa menjadikan dunia ini wasilah untuk kebaikan menuju akhirat. Karenanya ayahanda luar biasa, Masya Allah makan buah atep anget-anget, ayahanda mantep banget. Ini mudah-mudahan kita doakan semoga Allah berikan kemudahan dalam mencari rezeki yang halal, yang berkah. Bunda juga begitu, qanaah berapapun dari suami, dari ayang, beb, hani, bani, sweetie, baby, terima.
Alhamdulillah. Berapa aja ayang, yang penting berangkat, lancar, berkah dan juga halalan thayyibah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebulan 3 juta, alhamdulillah. Sebulan 30 juta. Alah, ibu-ibu berisik banget bener-bener ya. Mau aja ibu-ibu. Artinya apa? Bekerja keras ini yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sepulang dari perang Tabuk, kemudian mendapati ada sosok ayah yang bekerja keras, pemecah batu, pemukul batu. Waduh, dipukul tuh batu. Namanya pukul batu luar biasa, berat. Wah Allah, kerjaannya benar-benar luar biasa. Tapi alhamdulillah Nabi menghampiri kemudian mencium tangannya. Ya Allah, Nabi nggak pernah cium tangan pembesar. Nabi tidak pernah mencium tangan raja. Tapi Nabi mencium sosok ayah yang tangannya penuh dengan hitam. Atau benar-benar merah karena terlalu berat kerjaannya. Apa kata Rasulullah? Wahai ayahanda, inilah kerjaan yang luar biasa. Karena kerja kerasnya, kelak nanti tangan ini menjadi wasilah terhindarnya, terjauhnya dari panasnya api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi ayahanda manggut-manggut tanda setuju, cemungut-cemungut. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah. Kenapa? Karena luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar akan sangat mengapresiasi ketika kita bekerja keras. Kemudian apakah kerja keras saja? Tidak. Tapi juga yang paling penting ada syaratnya. Karena kita ini beragama Islam, maka jelas al-halal bayyin, al-haram bayyin. Yang haram dijelaskan, yang halal juga dijelaskan. Maka ingin berkah dunia dan akhirat sesuai rulesnya, sesuai jalurnya. Cari yang halal, yang berkah, yang thayyib. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Bunda, satu hari ada amplop besar dikasih oleh Ayang Beb Hani Bani Sweetie Baby. Masya Allah, besar banget 300 juta. Diterima apa enggak? Allahu Akbar, main terima-terima aja ini. Ditanya dulu kira-kira halal apa yang enggak. Kenapa? Pengaruh ayah terhadap doa bunda diijabah. Dan juga hati kita menjadi lembut ketika kita makan yang halal, yang berkah untuk kuat dalam beribadah kepada Allah. Dan yang paling penting niat kita tujuannya hanya untuk Allah semata. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagaimana doa kita ada zikir pagi dan petang. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Ya Allah, afiatkan aku di badan, di telinga, di mata, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Sehat, anggota tubuh sesuai fungsi. Tapi kalau afiat, anggota tubuhnya mudah untuk beramal soleh, mudah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Mpok Jihan berangkat ke kota Mekah, mudah-mudahan hidup kita barokah. Amin, ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah, mengejar keberkahan akhirat dan juga mencari ridha Allah. Itulah tadi dipesankan oleh guru kita Ustazah Lulus nanti bagaimana selama kita hidup di dunia untuk mengumpulkan bekal kita selama di dunia. Nah, kami persilahkan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan atas nama Pak Ali Mansur. Silakan Pak Ali Mansur boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para asatid dan asatidah, izin saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mansur, pengurus DKM Masjid Jami Medan Satria, Ketua Bidang Pendidikan. Hal yang mau saya tanyakan adalah bagaimana tips kami sebagai orang tua di era digitalisasi seperti ini memotivasi anak-anak kami supaya lebih semangat mencapai sukses dunia dan akhirat. Terima kasih. Masya Allah, ada ikan gabus, ikannya ada di kali, pertanyaannya bagus sekali. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan kita dalam mengajar dan mendidik anak-anak kita menjadi anak yang saleh-saleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini bedanya antara mengajar dan mendidik.
Kalau mengajar, Rasulullah mengingatkan kita, alimu auladakum li'annahu makhlukun lizaman ghairu zamanikum. Ajarkan anak-anakmu karena mereka hidup di zamannya bukan di zamanmu. Zaman kita beda dengan zaman sekarang. Waduh, sekarang mah teknologi semakin canggih, apa aja semakin berkembang. Model HP mungkin makin terus-terusan ya, upgrade atau terus ada pembaharuan ya. Tapi itu tetap kita ikuti, namanya juga mengajar, masuk ke dalam otak anak. Tapi mohon maaf lahir batin beda dengan mendidik. Kalau mendidik tidak hanya masuk ke dalam otak anak, tidak hanya mentransfer ilmu, tapi ketika mendidik adalah menjadikan akhlaknya mulia. Jadi cirinya apa tuh? Tadi tipsnya bagaimana? Adibu auladakum ala thalathin hisalin. Didiklah anakmu 3 perkara. Hubbin nabikum, cinta Nabi. Kemudian yang kedua, cinta terhadap keluarganya Nabi. Ketiga, cinta terhadap bacaan Al-Quran. Ayah dan bunda masing-masing kita mohon maaf akan dimintai pertanggungjawaban. Dan dalam ilmu tarbiyah yang paling penting perannya ada 3. Pertama bait, yakni rumah, ada ayah, ada bunda. Ini Masya Allah luar biasa. Kemudian yang kedua yakni madrasah, sekolah. Jadi pilih sekolah yang luar biasa untuk senantiasa Qur'annya bagaimana nih. Penerapan sunnah Rasulullah dalam keseharian bagaimana. Kemudian juga al-bi'ah, lingkungan. Tadi ayahanda tipsnya seperti apa? Ajarkan untuk cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, cara bangunnya Nabi sampai tidurnya Nabi diikuti. Kalau anak zaman sekarang pembiasaannya mulai dari kecil sedini mungkin. Ya Allah bangunnya Nabi seperti apa? Ya Masya Allah. Karena Nabi berdoa pagi-pagi kalau semangat bangunnya untuk berzikir, beribadah luar biasa dapat doa dari Nabi. Apa doanya? Allahumma bariklah anak makan ini mah. Kadang saya mah bingung ya. Aku nggak tahu jangan nyautin ya Bu ya. Ini Empok Atin makan kedong dong, main nyautin dong begitu. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku yang bangun di pagi hari. Jadi mulai dari paginya semangatnya Masya Allah, disiplinnya. Kalau hidup pola Rasulullah kita ikuti insya Allah berkah. Kemudian apa? Cinta bacaan Quran. Kalau sudah cinta bacaan Quran, mulai menghafal, dari menghafal memahami, dari memahami mudah untuk mengamalkan. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir jangan lupa cinta terhadap keluarga Rasulullah. Karena memiliki kepribadian yang luar biasa ya. Dikenalkan, jangan sampai kita kalah sama gadget. Ini bangun tidur gadget. Ya Allah ke rumah neneknya mah, tuh gimana kabarnya sehat? Enggak dilihat, yang dilihat gadget. Ajarkan juga untuk mengenal kisah-kisah hebat, yakni keluarganya Rasulullah, kemudian sahabatnya Rasulullah. Ini termotivasi tidak hanya sukses dunia, tapi sukses akhirat. Ada buah naga belinya di Cisaat, semoga bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustazah Lulu Susanti yang telah menyampaikan tausiah yang sangat luar biasa sekali ini. Masih dengan tema kita yaitu mengejar akhirat, dunia pun didapat. Dan nanti insya Allah di segmen berikut akan disampaikan oleh Ustadz Azhari Nasution bagaimana akan kita perdalam lagi. Bagaimana ketika kita mengejar akhirat insya Allah dunia akan kita dapatkan. Namun sebelumnya pemirsa, Ustadz Said Kutub sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee, jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema kita hari ini akan mendapatkan hadiah uang 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee, tapi jangan lupa dipotong pajak. Yang bisa menjawab pertanyaan saya silakan angkat tangan. Nanti saya yang akan menunjuk siapa yang akan menjawab. Pertanyaannya, apa arti dari bahasa Arab yang sering kita dengar yaitu hubbud dunya? Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Mbak yang di sini silakan. Maju Mbak, silakan maju ke depan, silakan. Baik, silakan boleh dijawab. Perkenalkan, nama saya Nisrina, berasal dari Bekasi. Untuk jawabannya adalah cinta dunia. Masya Allah, tabarakallah. Jawabannya
Benar, alhamdulillah. Nambah mendapatkan uang Rp1.000.000. Jangan lupa nanti dipotong pajak. Mudah-mudahan berkah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang menarik, yaitu kejarlah akhirat, dunia pun didapat insya Allah. Nah pemirsa, mungkin kita pernah mendengar sebuah kisah atau sebuah riwayat yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah menegur umatnya yang terlalu berlebihan dalam beribadah sehingga menyibukkan, sehingga melalaikan atau mengabaikan hak-hak keluarga dan juga dirinya sendiri. Nah mengenai hal ini insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Azhari Nasution. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Guru-guru kita, Ustazah Lulu, Ustaz Sayyid Qutub, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat wal afiyah. Tema kita bagus banget ibu-ibu. Apa bu temanya bu? Bu? Kejar akhirat, dunia didapat. Pertama saya ingin kita sama-sama merefleksikan apa sebenarnya yang diinginkan tema ini. Supaya tidak khata' fil istintaj. Supaya tidak keliru menyimpulkan. Kalau orang mengatakan kejar akhirat, dunia dapat, apa seolah-olah kesimpulannya? Kalau tidak dijelaskan. Satu, boleh jadi orang akan beranggapan kalau mau kaya banyakin ibadah. Betul nggak? Halo, Assalamualaikum. Masih hidup kagak ini? Kalau mau kaya banyakin ibadah. Karena kalau kita ngejar akhirat, dunia tidak. Kalau mau kaya, akhirnya orang sholat duha biar rezekinya moncer, begitu bu? Itu namanya bukan abdul thawab, bukan abdul akhirah, tapi abdud dunia, itu hamba dunia. Sebenarnya kan yang ingin diucapkan oleh tema ini bagaimana kita jadi hamba akhirat bukan hamba dunia. Kalau kita ibadah karena supaya dunia ketarik, akhirnya kita menyimpulkan banyakin ibadah biar akhirat, banyakin ibadah biar dunia dapat. Itu artinya kita jadi budak dunia bu. Ibadah itu untuk Allah saja. Karena Allah saja. Tidak boleh karena dunia. Kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, jadilah orang yang abdullah bukan abdus thawab. Jadi hamba Allah, bukan hamba pahala, bukan hamba dunia, jadinya hamba dunia. Jadinya hamba dunia. Akhirnya sholatnya, tahajudnya, duhanya, baca Qur'annya menyelingkuhi Allah. Dan Allah gak suka diselingkuhin. Ibarat bapak-bapak pengen ngelamar janda tapi bawa pacar. Kira-kira diterima gak? Disantet pak. Allah gak suka, Allah suka dengan orang yang sidqut tawajjuh. Hatinya benar ibadah untuk Allah. Itu kesimpulan yang pertama. Bahwa tema ini ingin mengajarkan kita agar kita menjadi hamba Allah saja. Lalu kalau kita pengen dapat dunia, kerja. Bukan banyakin ibadah doang. Satu ketika ada seorang anak muda yang berdoa di masjid. Lama sekali iktikaf dia zikir, ditanya sama Umar, apa yang kamu cari dan kenapa doa tidak kunjung selesai? Anak muda ini mengatakan karena aku ingin rezeki yang banyak. Udah dapat? Belum. Karena kata Umar, innas sama la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Karena langit tidak menurunkan hujan emas dan perak kalau kamu cuman berdoa, tidak berusaha. Itu satu.
Yang kedua nih Bu. Berapa banyak orang yang soleh miskin dan biasa-biasa aja. Karena tidak ada kaitan kaya dengan kesalehan. Sebab jika kita mengatakan beramallah biar kaya, nanti kita ngakalin Allah, ngedesak-desak Allah. Ayo sedekah, sini. Yang 100.000 dapat 700, yang 1 juta dapat 7 juta. Udah sedekah nggak dapat. Apa yang terjadi? Nyalahin Tuhan. Ini nggak boleh. Perkara Allah janjiin kalau kita sedekah lalu kemudian dapat 7, itu janji Allah. Dan kita nggak perlu kejar janji Allah, pasti terjadi. Bentuknya apa dan kapan dikasih? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi berapa banyak orang soleh yang miskin. Dan itu tidak ada masalah. Apa kata Nabi SAW? Innallaha yu'til mala man yuhib wa man la yuhib. Walakin yu'til iman illa man yuhib. Tuhan memberi dunia kepada orang yang dia cintai dan kepada yang tidak dia cintai. Fir'aun kaya, Qorun kaya, Haman kaya, gak sholat, gak ibadah. Walakin yu'til imana illa man yuhib. Tapi Tuhan hanya memberi iman. Iman itu akhirat, hidayah. Khusus kepada yang dia cintai. Itu artinya standarnya bukan materi, bukan dunia. Tapi iman, hidayah, akhirat, dan itu yang lebih mahal daripada dunia. Tetapi bukan berarti jika orang cinta akhirat, dia lupa dengan dunia. Nanti kita akan tebalkan ditanya jawab barangkali. Silakan. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Azhari. Kita membuka atau menemukan wacana atau wawasan yang menarik sekali dari guru kita Ustadz Azhari. Nah, untuk perdalam dan juga mempertebal tema kita atau subtema yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Azhari, kami persilakan Ibu Yuli yang akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Silakan Ibu Yuli. Ini sepertinya relate sekali dengan permasalahan emak-emak nih Ustadz Azhari. Silakan Ibu Yuli. Ya, mic-nya. Oke, boleh digeser mungkin yang tadi sudah disiapkan? Silakan Bu. Oke, itu sudah diberi Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin mau bertanya Pak Ustadz. Nama saya Bu Yuli dari Paguyuban Senam, Nusantara, Tanah Abid, Medan Satria. Hal yang saya mau tanyakan sesuai tema, bagaimana tetap istiqomah antara bekerja dan beribadah supaya tercapai sukses dunia akhirat. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus banget pertanyaan. Jadi Bu, orang semakin soleh mestinya dia semakin zuhud. Nah, orang seringkali salah menerjemahkan zuhud. Dianggap zuhud itu anti dunia. Salah. Zuhud itu bukan anti dunia. Mestinya orang kalau makin soleh, makin doyan ngaji, mesti makin doyan sama dunia. Loh, kok bisa begitu? Karena Nabi mengatakan, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta dipegang sama orang soleh. Karena kalau harta dipegang sama yang kagak bener, jadinya nggak bener Bu. Begitu harta dipegang sama orang yang bener, jadinya bener. Jadi orang yang doyan ngaji, orang yang doyan sholat, mesti kejar dunia, bukan anti dunia. Jadi dunia halal. Yang tidak boleh apa? Duniawi, itu yang nggak boleh. Kalau dunia halal. Duniawi bahasa Arabnya yang tadi tuh, hubbud dunia, jadi budak dunia. Kalau dunia halal. Ibu tahu nggak Nabi yang paling kaya, kerajaannya, kekuasaannya luar biasa, Nabi Sulaiman, istrinya 600. Coba itu, segede apa tuh dunia yang Nabi Sulaiman punya? 600 Pak. Bapak berapa? Sama saya. Jadi Nabi Sulaiman tidak buang dunia. Tetapi begitu Nabi Sulaiman punya dunia, tetap zuhud. Zuhud itu apa? Dia punya potensi dunia, tapi potensi dunia itu dia arahkan untuk kemaslahatan akhiratnya. Bagaimana supaya kita punya bekerja tapi dunia dapat, akhirat dapat? Tetap contoh ritual sa'i. Sa'i itu kan bahasa Arab, maknanya as-sa'yu, bekerja, berusaha. Orang sa'i itu minas sofa ilal marwah, dari sofa
ke Marwah? 7 kali kan Bu? Mudah-mudahan yang belum umroh bisa umroh. Nabung Bu. Iya doa juga Bu. Itu apa yang ingin di capture sama agama. Orang kalau mau dapat dunia, sa'i itu kan cerita dunia sebenarnya. Bagaimana Siti Hajar punya anak pengen minum tapi nggak punya sumber air. Baru ada ritual sa'i. Jadi sa'i itu bercerita tentang dunia. Coba lihat, orang sa'i dari Sofa ke Marwah. Sofa artinya suci. Marwah artinya puas. Apa pesan moral dari sa'i? Kalau mau ngejar dunia, berangkatlah dari cara yang sofa, suci, motifnya suci, caranya suci, tidak riba, tidak spekulatif, tidak gambling, tidak zolim sama orang. Dan berapapun hasilnya, marwah, puas. Itu yang diajarkan Islam. Jadi kerja boleh apa aja, yang penting kerjaannya suci, benar, tidak melanggar syariat, bebas, tetapi berapapun yang kita dapat marwah, puas. Itu yang diajarkan Islam, sehingga tidak melupakan akhirat. Baik. Begitu kira-kira tuh. Baik, terima kasih Ustadz Azhari atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan kepada jamaah pria, Pak Budi. Silakan Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, perkenalkan Pak Ustadz, my name is Budi. Nama saya Budi. Saya aktif di sub bidang pelatihan bahasa Inggris di Masjid MJMS, gratis untuk anak-anak di pelatihan kalau bahasa buat Inggris. Ustadz bayar. Gratis. Ustadz, ntar kita ngobrol dah belakang panggung. Terus gimana Bang? Alhamdulillah buat tergenerasi. Alhamdulillah Pak Ustadz muda-muda tapi ilmunya banyak, Masya Allah hebat-hebat. Di tema kejarlah dunia akhirat pun didapat, saya mau bertanya akhirat yang seperti apa yang harus kita kejar? Yang akhirat macam apa? Karena banyak orang yang mengejar akhirat tapi dunia nggak didapat. Kita kan pengen akhirat dapat, dunia dapat, bisa nyumbang masjid, bisa nyumbang anak yatim, tapi gimana orang kita ibadah aja, ekonomi kita sulit gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud kejar akhirat? Akhirat itu Bu maknanya adalah Allah saja. Jadi kejar Allah, cari ridhonya Allah, beramal dengan ikhlas. Itu yang dimaksud kejar akhirat. Ya Bu ya? Bu, Assalamualaikum. Lalu orang beramal dengan ikhlas, murni, Rabbaniyin. Dia beribadah karena Allah. Kerjanya karena Allah, sholatnya karena Allah, ngomel suami karena Allah. Ya Bu ya? Bu, karena Allah. Lah kalau suami kagak sholat subuh, omelin Bu. Jangan didiemin. Bang sholat, kalau kagak sholat subuh saya kagak kasih. Gitu Bu. Itu ngomel karena Allah tuh Bu. Paham Bu? Itu artinya kejar akhirat. Termasuk ngaji karena Allah. Itu namanya kejar akhirat. Enggak semua orang yang ngaji karena Allah. Bisa jadi ngaji datang ke sini biar diliput sama kamera. Berarti enggak karena Allah. Coba itu Bu. Berarti karena Allah itu susah. Saya kasih ilustrasi. Saya punya anak cowok yang pertama. Satu ketika saya umroh 13 hari plus Turki waktu itu. Saya tinggalkan anak saya dan dia ngambek karena nggak dibawa. Lalu kemudian saya beli oleh-oleh Bu, mobil yang bisa jalan tuh di Mekah, tawaf. Labbaik Allahumma labbaik tuh. Di Arab main-mainan aja bisa bahasa Arab Bu. Begitu saya pulang, saya suruh anak saya nyium saya, cium sini. Salim, dia nggak mau, ngambek karena nggak dibawa. Saya bilang, mau ini nggak? Mobil-mobilan. Kalau mau, cium dulu. Akhirnya dia cium saya, dia salim saya, dia comot hadiahnya dan dia lari dengan dunianya. Main-main. Pertanyaan, sebenarnya yang dibutuhkan dan dicari anak saya atau mainannya? Itulah cara beribadah kita. Kita sering beribadah, tapi yang kita cari, yang kita kejar bukan Allahnya, tapi yang ada sama Allahnya. Kita duha karena pengen kaya, kita sedekah karena pengen dibales, bukan Allahnya kan? Yang benar cari Allahnya. Man wajadallaha wajada kulla syai'. Orang yang dapat Allah, dia dapat semuanya. Wa man faqidahu faqida kulla syai'.
Dan orang yang nggak dapat Allah, dia tidak dapat semuanya. Halo, Assalamualaikum. Berarti cara beragama kita seringkali at-tadayyun at-tifliyah, cara beragama yang kekanak-kanakan. Mirip kayak anak saya yang tadi. Karena diempanin lalu kita mau. Dan biasanya kalau diempanin ya mau, Bu. Makanya duha kita kenceng, tahajud kita bangun. Coba karena Allah, berat. Karena nggak ada tendensi apapun. Jadi kesimpulannya udah, beramal aja. Ya buat aja dan untuk Allah saja. Dapat dunia, tidak dapat dunia, ini juga perlu ditafsirkan. Dapat dunia itu apa maknanya? Bukan hanya materi aja. Makna dunia di sini adalah, Bu, ibu menjalani hidup ini tidak kena fitnah dunia. Tidak dibunuh oleh dunia. Tidak rusak karena dunia. Itu juga dapat dunia namanya, dapat rizki. Karena ibadahnya ikhlas, Allah jaga, kasih hidayah, lalu kemudian dia diselamatkan dari dunia. Itu juga dapat dunia. Bukan berarti dapat keuntungan doang dapat dunia. Berapa banyak orang dapat keuntungan makin kaya lalu kemudian makin jauh sama Allah. Nah kita tidak pengen. Kita pengennya dunia dapat. Ya begitu dah, Bu. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Azhari Nasution. Boleh duduk kembali. Ini menjadi wawasan ataupun ilmu baru bagi kita semuanya untuk meniatkan, untuk kembali meluruskan niat kita agar sesuatunya kita niatkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya insya Allah akan kita dapatkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, di segmen berikut ada segmen Ulama Menjawab, di mana kami tidak hanya membuka pertanyaan lewat para jamaah, tapi kita juga mempersilahkan dan akan kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Jadi sekali lagi Instagram kami ada di @damaiindonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen Ulama Menjawab. Saya akan bacakan satu persatu, mudah-mudahan cukup ya Ustadz ya durasinya. Saya akan bacakan satu persatu Instagram atau penanya sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1 atas nama Sevi Permana yang akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana caranya agar hati kita yakin bahwa akhirat dikejar, dunia akan mengikuti? Ustaz Said Kutub. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Ini pertanyaan di media sosial hampir saya baca semua nih ya. Mudah-mudahan bisa menjawab secara garis besar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di dalam Al-Quran surat Hud ini dibawa pulang ayat 6, kemudian juga di dalam surat Ibrahim ayat 7, kemudian dalam surat An-Najm ayat 39, At-Talaq 2, 3, 4, 5, bawa pulang Bapak Ibu ya. Kalau lupa lihat rekamannya lagi nanti di YouTube. Jadi rezeki pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jamin. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Wa kullun fi kitabim mubin. Jangan khawatir. Yang kedua adalah agar kita dapat rezeki, dunia kita dapat, itu harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang ketiga dalam surat An-Najm ayat 39. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Segala sesuatu yang kita usahakan kita mendapatkan. Pengen pintar, cerdas, belajar. Pengen sukses, kerja keras, kerja cerdas, kerja tangkas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Paham Bapak Ibu? Kemudian itu diberikan kepada siapa aja? Orang kafir Allah kasih. Betul nggak? Yang tidak beriman Allah kasih. Qarun, Fir'aun, tapi jangan membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah memberikan kepada orang beriman khusus. Ini dalam surat At-Talaq, orang kafir tidak diberikan. Dalam surat At-Talaq ayat 2, 3, 4, 5. Permasalahan rumah tangga juga At-Talaq. Judulnya aja At-Talaq, perceraian. Diselesaikannya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Barang siapa yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki belum tentu duit. Kata Syekh Mutawali Asy'arawi rahimahullah, tingkatan rezeki yang paling rendah adalah rezeki kekayaan, harta, pangkat, jabatan. Paling rendah yang keempat. Yang ketiga rezeki
adalah sehat walafiat, kesehatannya digunakan untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah rezeki anak yang soleh, istri yang solehah, suami yang soleh. Yang pertama adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya dengan sangat mudah. Allah tutupi aibnya, diganti pahala, lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah, insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Ternyata rezeki yang terendah itu adalah dunia, apa namanya, harta tadi ya Ustadz Said. Kita, Masya Allah, kita membuka suatu wawasan baru kita. Nah, kami persilakan kepada para jamaah, Kakak Lia, ini Gen Z ini Ustadz Said. Silakan Kakak Lia, boleh berdiri? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia dari Jakarta Timur. Izin bertanya Pak Ustadz, kalau saya fokus ibadah tetapi teman-teman lain cari cuan, selalu cari cuan, apakah saya tetap dapat, apakah saya ketinggalan dunia? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, bisa dipahami Ustadz Said? Baik, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Kita sehati udah paham nih ya. Jadi kata Imam Syafi'i, adik-adik semua ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Kalau kamu mau ilmu, maka kalau Anda ingin dunia, maka dengan ilmu, belajar. Anak-anak muda belajar, jangan disia-siakan. Saya termasuk yang mungkin telat ya. Usia 28 tahun saya selesai S3 Bapak Ibu. Itu mungkin saya anggap telat sekali. Anak-anak sekarang, teman saya, teman istri saya, di sini ada ayang beb saya ya. Usia 36 tahun sudah profesor. Jadi harus dikejar dengan ilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Ngejar akhirat juga ada ilmunya, jangan ngarang. Sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah man aradahuma ma'an, keinginan dua-duanya dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilm. Dua-duanya juga harus dikejar dengan ilmu. Terakhir Bapak Ibu saya sampaikan, ini sungguh istimewa, saya bergetar nih membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Bawa pulang lagi-lagi surat Al-Ahzab 28-29. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Nabi. Wahai Nabi, sampaikan kepada istri-istrinya, kalau kalian suka dunia dan perhiasannya, silahkan diambil, diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi Anda saya ceraikan dengan cara yang baik. Kalau Anda mencintai Allah dan Rasulnya, kehidupan akhirat Allah berikan ganjaran yang lebih istimewa. Yakinlah akhirat jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa sekali dari guru kita Ustaz Said Kutub. Nah, berikutnya pemirsa, kami juga masih membuka segmen ulama menjawab, dan juga para jamaah juga akan kami persilakan untuk menjawab. Namun nanti akan dijawab oleh guru kita Ustazah Lulu Susanti. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku dengan tema kita yang menarik, yaitu mengajar akhirat dunia pun didapat. Nah, kami akan bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1 yang kali ini akan dijawab oleh guru kita Ustazah Lulu Susanti. Saya akan bacakan atas nama Isjaput nih Ustazah. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, izin bertanya, apakah benar kalau saya serius memperbaiki diri dan ibadah, Allah juga bakal bantu urusan dunia saya seperti jodoh, rezeki, dan juga karir? Ustazah Lulu, bagaimana nih? Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya dari Baroke, lanjut kembali. Oke sekali ya. Jadi kalau kita muhasabah diri, memperbaiki diri senantiasa, Masya Allah ya. Apakah Allah juga akan memperbaiki hidup kita? Jodohnya, kemudian karirnya, kemudian juga keuangannya, apa aja, Masya Allah ya. Artinya bismillah, ibda bin nafsik, mulai dari diri sendiri ya. Niat kita jaga, karena innamal a'malu binniyah, segala sesuatu bermula dari niat. Kalau niat kita karena Allah, insya Allah Allah berikan semuanya ya. Tapi jaga niat kita. Kenapa? Ikhlas ini artinya khaltul milkain, tidak ada dua milik. Itu dikesampingin dulu. Yang paling penting bagi kita adalah niat kita ikhlas karena Allah semata. Jadi kalau misalnya niat kita ikhlas, insya Allah apapun juga itu akan berbuah manis ya. Ini ada satu hadis ketika Rasulullah SAW bercerita, ada yang memang orang yang dermawan luar biasa, kemudian juga ada yang ahli dalam ilmu luar biasa, berjihad di jalan Allah. Tapi ketiga ini masuk dalam nerakanya Allah. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata mereka
protes, komplain, kenapa ya Allah? Kami masuk dalam neraka-Mu karena niatnya bukan untuk Allah, niatnya untuk dipuji, niatnya untuk dikatakan orang yang mahir, orang yang hebat, niatnya untuk dikatakan ke orang yang berani. Naudzubillah min dzalik. Jadi apapun niat kita karena Allah. Kemudian apa yang kedua? Bismillah, ya namanya kita ingin memperbaiki diri, ya kita juga ingin lancar semuanya urusan, maka insya Allah mudah-mudahan lihat dari sekeliling kita, berteman dengan orang yang soleh, ya almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may khalil. Jadi lihat, kadang kita pengaruh terhadap teman. Kalau teman kita baik, maka insya Allah kita pun juga akan senantiasa fastabiqul khairat, gemar berbuat kebaikan. Ya, artinya apa? Ada satu pepatah Arab mengatakan, sadiquka man abkaka la man adhakaka. Carilah sahabatmu yang membuatmu menangis, bukan membuatmu tertawa. Artinya seorang sahabat ini yang senantiasa mengingatkan kita, yuk salatnya, ayo ngajinya, ayo ngajak untuk senantiasa kita dalam kebaikan, mengingat akan Allah, ya. Jadi dikesampingkan dulu urusan dunianya, jodohnya, perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah, baik salat kita, zikir kita. Jadi insya Allah ketika itu kita perbaiki, insya Allah Allah pun juga akan memperbaiki hidup kita. Kemudian apalagi tata hati kita. Ini hati ini adalah qalbun, ya, masya Allah. Ala inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadatil jasadu kullu ala wahyal qalb. Bukankah dalam diri kita ini ada segumpal darah? Ketika baik, bagus, maka baik seluruhnya. Ketika buruk, maka buruk seluruhnya. Maka kita perbaiki hati kita. Mohon maaf lahir dan batin, kita pengen punya kebaikan dalam karir, dalam jodoh, tapi mohon maaf, maksiat senantiasa dilaksanakan. Ubur-ubur di sungai liat, hati-hati jangan sampai nyebur dalam maksiat. Hati ini ibarat wadah yang bersih, yang putih. Ketika ada kemaksiatan, maka hitam satu titik noda itu kemudian masuk. Dilakukan lagi, kemudian tambah lagi. Sehingga gimana cahaya Allah bisa masuk kalaupun itu semuanya menjadi hitam? Karena perbaiki diri kita, ya. Hati ini diperbaiki. Hati ini ada yang sakit, ada juga yang mati, ada juga yang selamat. Kalau hati kita mudah-mudahan sakit kali ya Bu ya, karena memang iman kita kadang naik turun. Baik. Karenanya perlu diperhatikan. Al-iman yazid wa yanqus, iman kadang naik kadang turun. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Kita pengen memperbaiki diri, maka insya Allah senantiasa kita menjaga ketaatan kita kepada Allah. Keimanan kita naik tuh. Tapi kalau udah melakukan maksiat, maka turun keimanan kita. Ya. Kemudian apalagi ada namanya hati yang mati. Naudzubillah min dzalik. Sekalipun diajak sinalnya nggak akan nyampe tadi karena kemaksiatan yang terlalu banyak sehingga ke Belanda beli jarum itu kebaikan nggak ada yang nyetrum. Naudzubillah min dzalik. Tapi ada hati yang selamat, tenang itu. Ibadah sama Allah juga tenang, rasanya ya udah pasrah aja. Yang ntar timbulnya apa? Udah husnudzon aja sama Allah. Apa yang Allah berikan, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi nggak nuntut ke Allah. Kenapa? Karena sudah husnudzon kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi, dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku bersama prasangka hambaku. Kita prasangka baik kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik. Allah yang tahu jalan hidup kita, Allah yang mengatur hidup kita. Kita ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Insya Allah. Ade buah naga di belah 4. Cakep. Semoga bermanfaat. Amin. Baik, terima kasih Ustazah Lulu Susanti atas jawabannya yang sudah masuk lewat Instagram. Nah, masih ada waktu, kami persilahkan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang sudah ditentukan tadi. Ibu Juju, silakan Ibu Juju boleh berdiri dan nanti akan dijawab Ustazah Lulu Susanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juju M. Purnamasari, saya dari Cisoka Balaraja, Tangerang. Izin bertanya Bu Ustazah, Pak Ustadz. Silahkan. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap kekayaan dunia jika tujuan utamanya adalah akhirat? Terima kasih Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa Ibu Juju ya, bedanya Jije dan juga di L ya. Ini Juju, ini Lulu, Masya Allah. Tapi kelihatan dari jauh, ini Ibu makan cireng anget-anget
Ngejereng banget. Andy Lau makan permen seragamnya merah-merah, silau men. Ibu, Masya Allah. Ini gimana kalau misalnya kita ya ngejar akhirat, cuman dunia pun juga ya Masya Allah ingin rasanya. Ini seperti yang memang dikisahkan sahabat Rasulullah SAW luar biasa. Jadi dunia ini adalah perhiasan. Dunia adalah laibun walahun ya. Memang permainan. Artinya apa? Tujuan kita insya Allah dunia ini tidak ditaruh di hati, susah keluarnya. Tapi dunia ini ditaruh di tangan. Sahabat Rasulullah SAW luar biasa. Utsman bin Affan tajirnya, Masya Allah. Kemudian Abdurrahman bin Auf luar biasa. Jadi ketika ada kebaikan, ajakan kebaikan, siapa yang mau sedekah, siapa yang ingin memberikan hadiah, siapa yang mau ini ada peluang kebaikan, maka tunjuk tangannya lebih dulu. Jadi artinya apa? Memang seorang muslim harus kaya, ada kayu, buah kenari, jadi orang kaya, ayo mari. Tujuannya untuk apa? Biar berkah. Berkah kan artinya ziyadatul khair, ziyadatul manfaat, tambah baik dan tambah manfaat. Jadi Masya Allah, jangan sampai udah hidup kita begini-gini aja udah, ya Allah. Beda, sosok muslim harus menjadi orang yang kaya. Dia bikin sekolah yang luar biasa, ya, artinya istimewa dan gratis, atau mungkin kualitasnya bagus tapi murah, kan begitu, bisa. Kenapa? Karena memang alhamdulillah tujuannya memang dunia, tapi untuk wasilah agar nanti akhiratnya pun juga berkah. Insya Allah. Insya Allah. Doa Rasulullah SAW setiap ada sholat wajib, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat. Ibu mohon maaf lahir batin ayahanda ya, anak-anak kita jangan dikatakan ilmu biar pinter ya, tapi ilmunya manfaat ya. Kenapa? Manfaat itu memberi kemanfaatan untuk orang banyak ya, terhadap dirinya sendiri ibadahnya jadi semangat, kemudian terhadap sekitar juga jadi perhatian, tidak hanya hablum minallah tapi hablum minannas. Kemudian harta yang baik. Harta yang baik ini diperhatikan rulesnya dalam mencari nafkah yang halalan thayyibah. Dilihat, oh iya, karena kenapa? Kita ini beragama Islam adalah al-qanun, adanya undang-undang. An-nizam, adanya yang namanya disiplin. Oh, yang halal ini, yang haram ini. Ya Allah, kita pengen nyari berkah ini luar biasa. Cukup kalau orang yang memang sudah mendapatkan dunia ya, Masya Allah, maka tidak ditaruh di dalam hati. Sosok mukmin ini Masya Allah, dunia ini diibaratkan sebagai penjara sijnun tuh. Namanya kita penjara, ke kanan ada batasan, ke kiri aduh dibatasin. Seperti itulah. Tapi jannah bagi kafir artinya apa? Surga. Mau ngapain aja terserah. Gado-gado dimakan Bang Mamat, bodoh amat. Artinya apa? Silahkan kita mengejar dunia, tapi bismillah insya Allah mudah-mudahan tujuan kita akhirat. Dunia jangan ditaruh di hati, susah keluar. Dunia ditaruh di tangan agar mudah berbagi. Insya Allah. Ubur-ubur di sungai liat. Hati-hati jangan sampai kita nyebur dalam maksiat, insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustazah Lulus Susanti atas tausiah yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Di segmen berikut pemirsa, kita akan mendengarkan kesimpulan ataupun intisari dari tema kita yang menarik ini, yaitu bagaimana mengejar akhirat dunia pun didapat. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Azhari Nasution. Sesaat lagi tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa pemirsa, kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah yang diasuh langsung oleh Koh Dennis Lim dengan narasumber kami yaitu Kholis Roja, seorang anak sulung yang 17 bersaudara menempuh pendidikan S2, mendapatkan beasiswa dari SMP hingga S2, ini semuanya beasiswa. Seperti apa perjalanan hidupnya? Saksikan dalam program Sah Selalu Ada Hikmah usai Damai Indonesiaku. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebuah kesimpulan penting untuk sama-sama kita catat bahwa tema ini ingin mengajarkan kepada kita, satu, sebagai orang muslim kita mesti ngejar dunia. Betul, Bu? Ibu bisa ngaji perlu nutup aurat enggak, Bu? Untuk nutup aurat perlu beli gamis enggak? Satu setel gamis mahal kagak, Bu? Bukan main. Perlu dunia.
Bapak-bapak sholat pakai sarung, pakai koko, nyolong haram. Perlu beli dengan halal, perlu dunia. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita betapa dunia itu halal, dia adalah wasilah perantara. Tujuannya adalah, goyahnya adalah akhirat, adalah Allah. Mari sama-sama kita tutup kajian kita ini dengan sama-sama khidmat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Ya Allah, jadikan dunia di tangan kami. Jadikan dunia ada sama kami. Jadikan dunia rizki yang berkah ada sama kami. Wala taj'alha fi qulubina, tetapi jangan jadikan dunia ada di hati kami sehingga membuat kami hubbud dunia, menjadi hamba duniawi, lupa ibadah, lupa salat. Allahumma dallana ala man yadulluna alaika wa ausilna ila man yusiluna ilaika. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina, jangan jadikan dunia menjadi prioritas utama kami. Ya Allah, Allahumma fil lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh didukung Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.